Dan dengar-dengar juga ini batch pertama ya, perawat yang ke Jerman. Betul, program G2G batch pertama Jadi yang G2G ke Jerman. dan kamu gratis. Gratis, dapat bonus. Kebayang nggak? Ketemu lagi. Kita sekarang dengan salah satu alumni yang sebetulnya gue dulu kenal banget. Pokoknya aktif banget, tapi karena kayaknya udah tua juga. Jadi sebelum kita ngobrol nih kita flashback ke belakang. Ternyata dia aktif banget di Ormawa gitu ya. Nanti kita pokoknya kupas tuntas. Kita agak durasinya agak lama. Pokoknya menginspirasi banget deh. Ini salah satu alumni kita yang dulu kelas reguler, kemudian S1 perawat, profesi di kita, dan sekarang kerja di salah satu rumah sakit di Jerman. Dan gajinya pengen tahu nggak? Minimal katanya, karena standarisasinya itu tinggi, hampir 40 juta sebulan, Bo. Kita akan kenalan dong dengan siapa nih, biar sobat-sobat yang kenal juga. Oke, halo, saya Karina, asal dari mana ya Pak? Bandung, tapi Cicalengka. Bandung Nyingset. Bandung Nyingset. Bandung Coret. Kamu Coret. asli Bandung? Asli Bandung. Asli Bandung. Tapi kemarin waktu kita saya janjian lagi di mana? Di Jakarta. Di Majalengka ya? Di Majalengka itu di mana? Itu orang tua juga sih. Jadi orang tua emang sering nomaden ya hidupnya. Atau mungkin nenek moyangnya Majalengka? Enggak. Jadi memang asli USA. Oh, orang Sunda asli. Orang Sunda asli, Bandung. Tapi di Majalengka ada rumah juga. Iya. Oh, dan sekarang di sana gitu. Ya, sama orang tua sama bapak lah. By the way, ternyata kamu itu saya bilang kamu biar lebih akrab aja gitu ya. Okay. Kan itu mahasiswa saya loh. Dulu. Sekarang kita sahabat karib lah. Boleh lah, boleh. Karina, saya pengen flashback dulu ke belakang. Dulu waktu berarti kan lulus tahun 2019 ya? Iya, nurse-nya tapi. Nurse-nya ya? Nurse-nya. Berarti masuk DHB itu tahun 2014 ya. Itu bisa masuk DHB dulu kenapa tuh? Awalnya itu pengen masuk DHB itu karena memang ngambil jurusan keperawatan ya Pak ya. Karena memang saya pengen terjunnya itu di dunia kesehatan. Orang tua orang kesehatan bukan? Enggak, bukan. Wirausaha. Okay. Cuman pengen aja gitu. Karena ngambil manajemen, saya nggak mau hitung-hitungan. Tapi ternyata ya perawat juga ngitung sih. Ya dulu kan? SMK atau SMA? Dulu SMA. SMA akselerasi saya ngambilnya. Jadi cuma 2 tahun? Ya, cuma 2 tahun. SMA mana? Di Kalimantan sih Pak dulu. Lah, jadi emang hidupnya nomaden, nggak pernah diem. Jadi memang ini cewek unik banget, tampilannya feminim banget, berkerudung, tapi otaknya dong nomaden dan dia suka tantangan. Pokoknya kita ungkap berbagai pengalamannya. Ini buat sobat-sobatnya wajib banget simak, karena saya sebelum kita on cam nih backstage ngobrol, wah melongo dong gitu kan. Kemudian tahu DHB dari mana? Taunya DHB? Ada saudara saya yang memang kuliah di DHB. Oh, kakak atau ipar, ponakan? Saudara sih. Masih saudara lah? Masih saudara. Rekomendasiin gitu. Karina ke sini? Iya, awal karena memang dulu kan di Kalimantan SMA-nya. Nah, terus kata bapak, udahlah balik aja ke Bandung gitu. Nanti bapak nyusul. Nah, ya udah balik ke Bandung nyari kampus, ditawarin udah di DHB aja. Pokoknya nggak akan nyesel gitu. Dan emang iya bener gitu. Nggak bohong. Pas masuk DHB, kuliah ketemu sama memang dosennya juga nggak kalah ya Pak ya dari dosen-dosen luar sana. Jadi pas ketika waktu itu masuk profesi nih Pak, kita magang tuh masih dapat RSAS ya Pak ya, di RSAS yang ada dari PTN luar sana. Tapi orang-orang RSAS itu tuh nggak kayak mengesampingkan kita, malah ayo DHB gitu. Jadi justru kita merasa diprioritaskan. Iya, karena memang banget didengarnya. Sudah dipercayai ya Pak ya. Kalau saya pribadi setelah memang kuliah selama 5 tahun di DHB, skill di DHB memang banget keasah banget gitu. Dan buktinya kamu sekarang ke Jerman itu kan nggak kaleng-kaleng ya. Dan dengar-dengar juga ini batch pertama ya, angkatan pertama perawat yang ke Jerman. Betul, program G2G batch pertama. Jadi yang G2G ke Jerman. Dan kamu gratis. Gratis, dapat bonus.
Kebayang nggak? Ini bisa kerja di Jerman, gaji 40 juta, nggak keluar duit sepeser pun, dan malah dikasih duit. Paling ini sih Pak, paspor Paspor buat modal sendiri. paspor aja. Modal paspor, tapi Iya. kan dapat bonus. Dapat bonus. Ketutup lagi. Bonusnya lebih besar daripada paspor gitu. Oke, sekarang sebelum ke situ nih, karena intinya ceritanya sebetulnya ke situ kan. Selama kuliah, saya dengar kan tadi sebetulnya saya minta maaf dulu nih. Nggak kenal Karina begitu dalam. Karena ada Karina satunya lagi. Karina satunya lagi. Jadi Karina ini aktivis di berbagai organisasi, tapi yang paling concern itu di Hima ya, Hima keperawatan sama di IGI sampai 4 periode katanya. Himanya 4 periode. Himanya 4 periode. Gila nggak? Salah sih. Dan apa ya? Gua saat itu nggak begitu mengenalnya saking banyaknya mahasiswa DHB, tapi alhamdulillah Allah pertemukan ya. Iya. Selama kuliah sebetulnya kamu apa dari awal cita-cita kamu apa sih yang kamu cari? Yang dicari apa ya? Aktual kan aktif di organisasi, berbagai organisasi, kemudian sekarang pingin ke Jerman, bahkan sempat juga katanya juga pernah dapat di Nusantara Sehat. Kamu kayaknya orangnya nggak mau diem banget gitu kan? Sebenarnya pengen jadi apa sih? Sebenarnya sih bukan Nusantara Sehat ya Pak ya. Yang Nusantara Sehat itu jujur nggak lolos. Nggak lolos. Iya, lolosnya itu di PUSPA, program PUSPA, program unggulannya Pak Ridwan Kamil. Yang di puskesmas ya? Iya, puskesmas terpadu dan juara. Itu. Tapi pas lagi apapun kamu inginkan, kamu kayaknya gitu kan? Pengen beda dari yang lain. Gitu. Jadi jargon DHB buat kamu beda. Udah, bisa. Jadi kamu pingin beda dari yang lain, iya. Kemudian endingnya sih kamu pingin jadi apa? Jadi perawat. Oh, cita-citanya Pak? Cita-citanya apa? Membangun klinik atau bener apa? Nih. Bener. Bener apa nih? Pengen jadi Menkes bisa gak? Amin. Siapa tahu kita nggak tahu ya? Iya. Nggak tahu dong. Sekarang kan kepala dinas aja sudah banyak dari perawat. Iya. Udah ada beberapa daerah yang kepala dinas itu perawat. Why not? Sekarang Menkes aja sekarang kan bukan orang kesehatan. Nah itu dia kenapa saya perawat nggak bisa dong Pak. Persis banget. Gitu. Saya doain pokoknya. Amin. Karena itu menjadi orang pertama sebagai perawat yang kerja di Jerman. Gitu. Yeah. Kalau di Jepang udah ada, di Arab juga udah ada. Kalau Eropa saya kira saya baru sekarang berinteraksi gitu ya ketemu. Nah sekarang bicara tentang prosesnya nih. Kamu lulus 2019. Ngapain dulu nih waktu lulus 2019? Apa dulu yang kamu kerjakan? Kalau mau diceritain wah panjang banget ya Pak ya. Intinya nih yang paling berkesan buat saya. Jadi lulus 2019 tapi sebelum lulus itu memang saya udah kerja Pak. Kerja di home care. Yang pas lagi nurse tuh sambil kerja di home care karena emang nggak bisa diem kali ya. Gak bisa diem kan. Tapi kadang kalau misalkannya udah diem ya udah diem tidur gitu. Jadi benar-benar healing lah. Nah tapi healingnya cukup dengan tidur itu udah atau enggak nonton. Jadi abis itu lulus dari DHB nurse, saya ngelamar beberapa kali nggak lolos, 2 kali saya nggak lolos. Lalu itu saya ngelamar di Jakarta di RSIA Bunda Menteng. Saya kerja sebagai perawat ruang operasi. Itu kurang lebih selama sekitar 9 bulanan. 9 bulan di sana. Cuman karena waktu itu pas banget pandemi. Nah orang tua agak khawatir juga tuh, dan juga saya ngalamin hal yang memang di Jakarta kan lockdown ya Pak ya. Itu saya sakit. Saya sakit. Dan itu tuh di gang tuh nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh ada orang masuk. Dan orang luar masuk ke situ. Iya, kalaupun mau itu harus nitip KTP dan ribet prosesnya. Itu bener-bener Pak, itu pas lagi lockdown. Saya sakit, jadi nggak ada yang bisa bantu saya buat info sama sekali. Mau nggak mau info sendiri. Nah, asli nggak boleh kan? Tapi ya gimana lagi? Gila. Itu bener-bener ya gimana lagi ya, dijalanin aja, mau nggak mau harus dijalanin. Sampai kata bapak saya tuh gini, yaudah bapak jemput sekarang, jangan deh Pak, nggak apa-apa kok udah sembuh gitu ya, padahal itu lagi lemes banget. Lagi lemes banget ya, namanya juga nggak mau orang tua khawatir ya Pak ya. Akhirnya bertahan, terus ya udah deh mutusin buat pindah ke Bandung. Jadi di sana kontrak kerja selesai atau resign sih sebetulnya. Iya. Pindah ke Bandung, alhamdulillahnya langsung dapet. Rumah sakit juga? Ya di RSKG, cuman waktu itu karena memang mungkin kurang cocok ya buat saya. Jadi saya tipe orang yang kalau nggak cocok cepet-cepet pingin iya nggak bisa dipaksain. Nggak bisa ke itu. Iya. Kita nggak akan maksimal.
jadi nggak ikhlas juga ya Pak ya, nggak tulus. Jadi ya udah waktu itu saya cuman masa probation di salah satu rumah sakit di Bandung. Nah habis itu ikutlah ada jadi Pak ceritanya tuh itu saya dinas malam. Sebelumnya memang udah daftar di program kontak tracer itu dari Dinkes Kota Bandung. Itu apa kontak tracer teh? Jadi yang nge-tracing orang-orang yang COVID, yang positif COVID tuh. Nah jadi daftar kayak gitu. Habis itu pas lagi dinas malam ada pengumuman lolos, besoknya langsung resign gitu. Besoknya resign karena memang udah ditanya mau lanjut kontrak nggak gitu. Sebentar ya saya pikir-pikir dulu. Padahal udah gitu. niat mau resign karena memang udah ini. Iya. Jadi lebih bukan karena nggak cocok dengan lingkungan kerja, tapi bukan passion kita. Nah bukan itu. passion kita di situ. Akhirnya jadi kontak tracer. Kontak tracer itu berapa lama kontak tracer? Karena kontraknya itu pertama 5 bulan, terus diperpanjang. Akhirnya abis kontrak, diperpanjangnya tuh 2-3 bulan kalau nggak salah. Abis kontrak, alhamdulillahnya pas mau abis kontrak tuh saya ikut daftar juga yang di tadi Puspa yang di Puskesmas ya. Iya, awalnya tuh emang udah daftar Puspa, cuman nggak beres. Maksudnya tuh nggak diberesin pendaftarannya, jadi saya masuk di gelombang 2. Alhamdulillah lolos. Itu salah satu tes yang memang lumayan menguras otak pas Puspa itu. Nah akhirnya alhamdulillah lolos dari sekian banyak ribuan yang lolos itu, pokoknya yang di Bandung kalau nggak salah 3. Dan salah satunya. Iya, yang di tempat penempatan. Di Bandung. Itu berapa lama? 6 bulan. Karena kontraknya memang 6 bulan. Ya, 6 bulan. Karena program Puspa ini semuanya 6 bulan gitu. Akhirnya udah beres Puspa. Karena belum ada lagi tuh Pak program Puspanya, tapi saya tuh udah mulai daftar di G2G ini, itu prosesnya. Oh jadi mulai tahu ada program G2G ini. Dari mana bisa tahu? Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau nyari program G2G tuh pengen tahu di mana sih? Pantengin aja websitenya Cisco PMI. Cisco PMI. Iya di situ. Cisco PMI.or.id atau apa? Itu nanti di search aja, nanti pasti keluar. Oh, Cisco PMI. Cisco PMI. Nah, di situ ada yang namanya G2G ke Jepang, G2G ke Jerman. Cuman memang Jepang itu yang lebih awal daripada Jerman. Kalau Jerman itu kan baru-baru, berarti saya kan masuk tahun daftar tuh September 2020. September 2020. Panjang kan Pak prosesnya. Sekarang 2021. September 2021. Itu masih seleksi. Oke. Itu masuk ke situ terus? Masuk, tapi interview dulu. Enggak. Pakai bahasa Indonesia biasa. Coba saya bahasanya Pak ya. Oke. Awalnya itu jadi kita daftar di Cisco PMI. Pokoknya ini tips nih Pak. Tips buat teman-teman. Sobat-sobat ini tips dengar mau kerja di Jerman, ini tipsnya. Gratis dan dibayar mahal. Jangan disepelein juga sih Pak. Oke. Ini administrasi, pokoknya kita harus menuhin semua dokumen yang memang diminta. Ada teman saya dia juga sama perawat, tapi ada salah satu dokumen yang nggak bisa dipenuhi. Akhirnya nggak lolos administrasinya. Sayang banget kan. Padahal dia perawat gitu, real perawat. Nah, udah nih seleksi administrasi itu nanti kita dipanggil lagi sama, ini pas saya ya Pak ya, nggak tahu beda atau enggak yang batch selanjutnya. Dipanggil lagi ke BP2MI. Untungnya kalau misalkannya orang Bandung itu deket. Di yang Soekarno-Hatta bukan? Iya, di situ. Samsat ya. Itu BP2MI. Jadi kalau kita udah seleksi lolos administrasi dipanggil ke sana. Iya, untuk verifikasi dokumen. Benar nggak sih ini dokumennya itu asli nggak? Benar-benar dilihat itu Pak dokumennya. Udah seleksi itu, misalkan nanti ada pemberitahuan lolos, lanjut lagi ke wawancara. Masih di BP2MI? Masih. Jadi waktu itu karena masih pandemi, saya online wawancara. Cuman online-nya harus di BP2MI itu sama orang Jerman. Oh, langsung. Jadi wawancaranya bukan sama orang BP2MI? Enggak, sama wawancaranya sama orang Jerman dan pakai bahasa? Kalau saya waktu itu nggak pede pakai bahasa Inggris, jadi bahasa Indonesia karena ada translator. Dari Jermannya? Iya, betul. Ada translator. Kan jadi, seharusnya kalau nggak bisa bahasa Jerman ya udah aja berarti nggak lolos. Ternyata? Enggak sih. Jadi mereka itu yang paling penting bahasa Jermannya. Kan karena nanti kita bakalan belajar bahasa Jerman, jadi dikasih keringanan untuk memakai bahasa Indonesia ketika memang wawancara. Nah, tapi nanti ada lagi Pak wawancaranya ini. Jadi ini sampai di situ dulu nih, wawancara, interview sama orang Jerman, ditanya pas lagi
ini yang menegangkan sih Pak. Pas lagi interview ditanya kayak gini, udah perkenalan nih, ditanyanya tuh siap nggak belajar bahasa Jerman? Itu. Karena memang ini bukan nakut-nakutin, tapi harus jadi motivasi buat teman-teman yang memang mau belajar ke Jerman itu buat serius belajar bahasa. Sebetulnya susah menurut Karina, susah bahasa Inggris, susah bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Langsung nih bahasa Jerman. Beneran. Kenapa bisa apa yang mungkin ya tantangan terbesarnya ya belajar bahasa Jerman. Yang paling mungkin menurut Karina tantangan jadi sebelah mana sih? Mungkin hurufnya, pelafalannya atau apanya sih? Aturannya Pak. Misalnya? Aturan untuk memakai, misalkannya kita mau bikin kalimat nih. Misalkan jadi di bahasa Jerman itu ada yang namanya artikel. Artikel itu kayak apa ya, imbuhan gitu ya. Jadi misalkannya kita mau menyebutkan nama komputer, itu tuh ada temennya, nggak boleh komputer doang, nggak bisa komputer doang. Namanya tuh der die das. Itu artinya? Itu nggak ada arti. Cuma jadi sebenarnya tuh itu tuh untuk misalkannya di itu feminim, das itu untuk maskulin, kalau yang der itu untuk maskulin, kalau yang das itu neutral. Jadi itu tuh harus hafal. Untuk benda pun ada yang dikategorikan ke feminim dan juga ke maskulin kayak gitu atau neutral, dan itu tuh harus hafal. Itu wajib. Jadi nggak ada aturan misalnya lampau, sekarang dan masa depan? Ada juga past future ini. Wow. Itu 2 ya Pak ya. Terus ada juga misalkannya tuh saya kan kalau misalkannya Jerman tuh jadi my atau maksudnya Inggris tuh jadi my, me atau I. Sama Jerman juga kayak gitu. Kalau saya tadi pagi ke pasar. Saya tadi pagi ke pasar. Berarti tadi pagi ya Pak ya? Itu jadi deg-degan ya. Deg-degan lu. Iya, jadinya ngeblank nih kayak ditanya jawab gitu. Belajar bahasa Arab lagi. Bahasa Jermannya berapa lama Karin? Karin cukup lama sih. Bener, jujur aja cukup lama. Dari tahun berapa? Belajar itu dari 2002 awal. Januari Februari kalau nggak salah. 2002 kemarin dong. Iya, tapi kan lumayan lama. Nggak 2 tahun lah. Tapi proses ininya hampir 2 tahun. Tapi kan ketika wawancara pakai bahasa Indonesia, siap nggak belajar bahasa Jerman? Oke, berarti kalian bilang siap. Siap. Ya terus? Siap dong. Setelah itu prosesnya gimana? Prosesnya udah di situ lolos. Tapi jadi ada sistem yang namanya waiting list. Waiting list itu mungkin cadangan kali ya Pak ya, bisa dikatakan cadangan. Jadi ketika ada yang mengundurkan diri, si waiting list ini dipanggil gitu. Tapi alhamdulillahnya Karin waktu itu langsung lolos. Langsung lolos, akhirnya dapat jadwal belajar bahasa Jerman, khusus bahasa Jerman itu. Dan belajar bahasa Jermannya di mana? Goethe Institut. Dan Goethe gratis. Gratis. Iya, dibayarin sama pemerintah. Betul. Itu Goethe Institut itu salah satu di Bandung sebetulnya, tapi di Jakarta juga ada dan di mana-mana ada. Kalau kalian di mana itunya Karina di belajarnya di Bandungnya di mana? Online. Online. Iya, bagian daring. Tiap hari. Karena waktu itu jadwalnya Karin masih kerja, sambil kerja juga. Sambil kerja Karin belajar bahasa Jerman. Betul. Jam berapa? Karin mulai itu jam 6 sampai jam 9 malam itu bahasa Jerman. Jam 6 malam. Oh, jam 6 habis maghrib. Iya, jam 6 sampai jam 9 itu online terus. Itu wajib on cam. Gak bisa off cam. Every day, tiap hari. Senin sampai Jumat. Itu berapa lama? Berarti berapa lama ya? Dari Februari sampai terakhir Karin lolos ujian dan terakhir kursus tuh sekitar bulan Februari 1 tahun, berarti 1 tahunan. Itu full. Dari Goethe Institute itu memang terus. Memang ada programnya. Karena jadi mereka yang bisa kerjasama sama si BP2MI ini untuk melatih para calon perawat di Jerman untuk berbahasa Jerman. Setelah belajar itu setahun baru tes. Jadi untuk ada 3 tahapan tes. Waktu itu yang udah Karin lewatin ya Pak ya. Yang pertama itu A1, itu sekitar berapa bulan belajar, langsung ujian A1. Alhamdulillah langsung lolos. Terus langsung ujian A2. A2 ini lebih apa sih namanya?
lebih benar-benar sesuai prosedur. Nggak bisa tuh yang namanya nyontek atau itu. A1 juga sama ya, asalkan kita bertanggung jawab sama apa yang udah didapat. Ini kan Pak. A2 lolos itu kalau kita lolos 1 kali tag. Ini kalau program G2G ya Pak ya. 1 kali tag itu langsung dapat bonus. Iya. Gak ngambil A2 ya? A2 kalau langsung lolos 1 kali jadi nggak diulang, itu dapat bonus berapa? 250 euro. 250 euro. Yeah. Dan kalau dikonversi tadi ngobrol-ngobrol sekitar 16.000 ya tadi tuh, sekarang tuh 4 jutaan. Iya, lebih, hampir 5 juta. Ikut tes udah gratis, kalau lolos dikasih duit. Ini di mana? Ternyata pemerintah kita memang keren banget gitu ya. Banget ya. Semoga. Terus udah A2 dan alhamdulillah lulus juga. A2 langsung lulus. Jadi dan dapat bonusnya. Dapat dong, dapat. Itu bener 2.000 euro, 250 euro ya? Iya. Itu uangnya langsung dikasihin? Masuk rekening, tapi memang dalam bentuk rupiah, udah dikonversi ke rupiah. Nah, terus lanjut nih Pak, B1. Kan kalau Jerman juga sama kayak bahasa Inggris, ada 4 modul. A1, A2, B1, B2. Maksudnya tuh kayak listening, writing, reading. Iya, okay. Sama Jerman juga. Sorry, kayak aku gitu. Nggak tahu. Bahasa Jerman juga sama. Nah, waktu itu karena B1 itu benar-benar ya Allah. Memang lebih tingkatannya lebih jauh banget. Dengan A1, A2 itu jauh banget. A1, A2 udah beda. Pokoknya jauh banget. Itu jadi B1 itu Karin pertama kali ujian tuh cuma lulus yang bagian kalau di Inggris tuh speakingnya aja, sprechen-nya doang. Kalau bahasa Jerman tuh dari 4 cuma 1 itu Pak. Tesnya memang online juga enggak? Enggak, itu offline. Kalau B1 itu offline? Iya, dan ketemu. A2 juga sebenarnya harus offline, tapi kan waktu itu lagi pandemi. Oke. Tapi kalau B1 kemarin memang offline? Offline. Dan diulang atau lulus? Diulangnya juga berapa kali lagi. Ini perjuangannya, jadi nggak ada ceritanya gampang nggak? Karina ini 2 tahun mempersiapkannya, 2 tahun juga belajar bahasa 1 tahun belajar bahasa Jermannya, dan sampai berkali-kali juga di B1 ya? Iya, di B1. Itu terus setelah B1 lolos gimana terus selanjutnya? B1 lolos, jadi kan sebetulnya itu kalau untuk kerja perawat di Jerman itu harus B2. Harus B2? Iya betul, harus B2. Cuman karena memang ini program G2G government to government, jadi ada toleransi yang memang boleh B1 asalkan mau belajar lagi, kursus lagi nanti di Jerman B2. Jadi di sana nanti kursus lagi. Iya, sama orang Jerman. Tapi dibiayain. Wow. Anerkennung proses penyetaraan dibiayain, pesawat dibiayain, gitu. Gue pengen ikut. Pokoknya ya kita cuma mengeluarkan uang untuk bikin paspor. Paspor doang. Visa udah dibuatin. Visa dibuatin. Jadi tapi kita yang turun ya Pak ya maksudnya. Tapi memang gratis? Gratis. Nggak ada cerita pungutan apa enggak? Nggak ada sama sekali boro-boro pungutan deh, orang itu digratisin. Bener-bener digratisin. Paling paspor sama SKCK paling itu. SKCK lah gitu ya? Iya, tapi SKCK. Kan dengan Karina ikut itu ujian yang A2 juga udah ketutup. Banyak lebihnya kayaknya. Terusnya memang MCU gratis. MCU gratis? Nanti juga kalau misalkan kita udah selesai kerja di Jerman dan memang udah milih balik ke Indonesia, tiket pesawatnya juga gratis. Oh iya, enak banget nih. Jadi 1 kali berangkat, 1 kali pulang itu dibiayain. Wow. Dan juga kita tuh bener-bener diarahin Pak, bener-bener kamu ngerasa dibimbing. Sekarang justru nyaman banget, enak banget. Dalam artian nggak ada yang benar-benar misalnya dipersulit atau sulit. Nggak ada, malah benar-benar dibantu banget. Misalkannya nih kan ada untuk bikin visa tuh banyak banget dokumen dong Pak. Untuk nanti penyetaraan tuh saya udah siap, udah disiapin dari sekarang, dokumen-dokumen udah dikirim ke Jerman. Sekarang udah masuk. Itu? Iya, untuk penyetaraan walaupun saya belum kerja ya Pak. Jadi nanti 10 Juli baru berangkat kerja. Jadi udah masuk antrean untuk proses anerkennung penyetaraan. Itu tuh benar-benar dibantuin. Jadi ada yang memang dari GIZ, itu dari GIZ tuh ngebantuin kita untuk menyiapkan dokumen, terusnya tuh menyiapkan kita untuk belajar bahasa dengan Gute, terusnya juga yang nyari Arbeitgeber atau pemberi kerja itu juga mereka. Kita asalkan kita mentalnya kuat,
Karena kerja rajin di negeri orang. Nah, kalau mana orang Indonesia itu kan karena memang orang tua ya suka. Nah, iya sih. Orang tua gimana? Karina sebenarnya anak berapa sih? Anak pertama. Anak pertama punya adik? Punya. Orang tua gimana? Biasanya kan kalau ke anak perempuan janganlah nanti gimana. Alhamdulillahnya bapak saya tuh sering support apapun keputusan anaknya dan memang dari ketika SMP kali ya, saya juga udah terbiasa buat nomaden itu dari kecil. Karena kerjaan bapak memang pindah-pindah, mengharuskan pindah-pindah. Sampai kalau boleh jujur nih, ya? SMP tuh 3 SMP. Serius. Kelas 1 di mana? Kelas 2 di mana? Kelas 3 di mana? Kelas 3 di mana gitu lulusnya. Memang karena itu dibentuk dari kecil memang harus survive. Iya. Karena nomaden itu. Bapak yang ngarahin tuh bapak. Terus bapak juga sebetulnya kayak nggak ada ngelarang, bahkan sok boleh, nggak apa-apa, jalanin aja. Kalau misalkannya nggak kuat ya udah nggak apa-apa, nggak dapet nggak apa-apa gitu. Keren banget. Kalau misalkannya dapet, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah gitu aja. Ibu biasanya yang paling menaikkan ibu. Nah, ibu? Pas awalnya ini agak nggak boleh sih sebenarnya ya sama diterapin. Ibu itu. Jadi awalnya tuh mah kan harus bikin surat pernyataan orang tua nih, diizinkan anaknya. Ini ada yang perlu ditanda tangan gitu kata saya tuh gitu. Dikasihin aja dokumennya. Apa ini? Katanya baca-baca. Tapi mungkin nggak terlalu serius bacanya. Udah ditanda tangan terus baru dia bilang boleh berarti ya ke Jerman. Lah. Serius? Kok Jerman? Kenapa gitu? Agak jangan deh katanya, awalnya memang nggak boleh. Ya pastilah. Tapi anak pertama perempuan, saya aja belum tentu ngizinin. Tapi kemudian akhirnya mengizinkan, kenapa? Ditanya, di sana berani nggak? Takut nggak? Oke. Jawabannya apa coba Pak? Gimana? Pokoknya yang bikin saya berani buat ke Jerman atau yang bikin saya nggak takut, maksudnya tuh kalau takut pasti ada ya. Oke. Itu cuma saya punya satu quotes. Apa? Kita hidup di Indonesia, kita hidup di luar negeri, di Jerman, di Belanda atau dimanapun, Tuhan kita cuma satu. Jadi apa yang perlu ditakutin sih gitu? Pak gue ngerinding aja. Mau kita dimanapun di ujung dunia ini, Tuhan kita tetap satu. Tuhan kita satu. Jadi apa yang harus ditakutin? Selama itu. Pantesan aktivis IG dulunya. Gak lama sih Pak, gak lama di IG. Dan akhirnya kemudian diizinkan. Alhamdulillah diizinin atas persetujuan bapak. Jadi kalau mama gimana bapak? Gini sama bapak, ya kan sebagai wali dan kepala keluarga ya gitu. Terus sekarang prepare kebutuhannya apa ya? Maksudnya yang disiapkan apa aja sih sekarang kan tanggal 10 Juli langsung kerja di sana. Ini apa? Kontraknya berapa tahun? Kontrak pertama 1 tahun. 1 tahun. Setelah Anarkenung itu penyetaraan. Itu maksimal, maksudnya tuh bisa ditempuh dalam waktu maksimal 6 bulan. Itu udah naik tuh gaji. Jadi yang sekarang itu sekitar 40, nanti katanya bisa sampai 80. Enggak, amin sih, amin ya Allah. Semoga ya. Kalau udah di sana bertahun-tahun. Yang pasti di sana tuh nggak perlu takut yang namanya orang Indonesia itu dibeda-bedakan. Enggak. Jadi semua staf itu sama. Dan itu kan kita udah tahu Jerman lah Pak, orang-orangnya pasti memang selagi kita ngikutin peraturannya ya, di sana disejahterakan staf itu. Jangan takut buat nanti tuh gimana ya kalau misalkannya gini, jalanin dulu aja, kita nggak akan tahu kedepannya kalau nggak dijalanin. Tapi kan Karina ini nggak sendiri kan ya? Alhamdulillahnya enggak. Bertiga ya kalau nggak salah? Bertiga. Kalau dari DHB itu bertiga siapa aja? Ya. Ada Gary, itu lulusan program studi D3 keperawatan. D3 perawat, jadi Gary alumni D3 keperawatan. Sama Sinta sama D3 keperawatan. D3 keperawatan. Jadi tanggal 10 Juli ini yang berangkat dari lulusan DHB ini 3 orang ke Jerman. Nah, itu program J2G, gratis, Bo. Tipsnya apa sih? Ini yang mungkin biar ya jangan kalau sobat TB saya aja ngiri loh lihat kamu. Kayaknya kamu beruntung banget nih. Orang lain mau kerja di luar itu, aduh, harus ada uang inilah gitu kan. Kamu kok bisa kayaknya sepertinya memang oke lah prosesnya ya, panjang, kemudian belajar bahasa Jermannya juga hampir 2 tahun ya. setahun ya. Apa sih rahasianya?
yang kamu bisa seperti ini apa sih yang ya effort kerja kamu atau apa sih mungkin yang bisa sharingkan ke sobat-sobat ya? Kalau menurut saya sih ya Pak ya, capek boleh, stres boleh, wajar. Yang pasti jangan nyerah. Jangan nyerah aja. Asli ini merinding lagi Be. Capek boleh, stres boleh. Wajar. Saya juga gitu stres. Tapi jangan nyerah. Iya, maksudnya tuh stres tuh capek karena capeknya iya, capek gitu. Kamu pernah gak pada posisi hopeless gitu? Pernah banget 2 kali mungkin ya saya ngerasain hopeless. Waktu itu flashback ke belakang sebelum daftar G2G itu nyari kerja ya Pak ya, pas yang dari tahun 2019 itu tuh saya nyari kerja kan ke Jerman lagi, ke Jakarta ya Pak ya. Sama sekali nggak diantar orang tua, padahal saya belum pernah ke Jakarta. Belum pernah ke Jakarta. Mau nginep nggak tahu di mana, nyari sendiri gitu, terus naik apa nggak tahu, karena kalau ke Jakarta lewat doang kan, kalau ke Kalimantan pasti di Suta ya Pak ya. Ini benar-benar enggak. Jadi kamu ke Jakarta ngapain saat itu? Nyari kerja. Terus? Karena nggak sabar pengen kerja gitu. Ya udahlah cari keluar ke Jakarta kayak gitu. Nyari. Ada interview mau nggak mau kan harus langsung terjun kan. Itu nggak diantar sama sekali karena memang orang tua saya bukannya nggak sayang ya, tapi ngedidik saya buat mandiri. Iya, oke. Ngedidik buat mandiri itu saya naik komuter lain. Yang jam sore abis interview itu pasti desak-desakan dong dari Jakarta arah Depok Bekasi tuh. Itu nggak tahu kenapa kan sambil berdiri gendong tas dengerin musik headset gitu. Tahu nggak Pak, tiba-tiba air mata tuh netes aja gitu. Kalau orang sana hidup tuh kieu bener banget. Kok hidup tuh gua gini amat sih. Di dalam pikiran ya Allah gini banget dewasa gitu. Capek banget. Jadi kamu sobat saya, kamu jangan lihat hari ini dong. Ternyata ke belakang ngalamin fase ini banget, hopeless banget itu. Ketika kamu misalnya di posisi seperti itu, even momen itulah mungkin momen yang lain juga, apa yang kamu lakukan biasanya? Ya diem untuk dulu sih Pak. Diem dulu, bener-bener kayak mikir. Nggak apa-apa nggak mikir, yang pasti diem dulu, istirahat dulu. Terus saya selalu ingat sama tujuan. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan, pertamanya pasti kita punya rencana dong, atau minimal punya keinginan. Jadi kalau saya tipe orang yang memang kita harus bertanggung jawab dengan apa yang udah kita mulai. Kalau misalnya kita mau nyerah, jangan di tengah jalan dong, sayang gitu. Ya filosofi tadi ya, capek boleh, lelah boleh, tapi jangan nyerah. jangan. Kalau misalnya mau nyerah harus sudah punya gantinya gitu saya. Jadi intinya kamu lebih realistis lah hidup Bang, harus realistis. Karena gimana realistis itu ke depan setelah mau menetap di sana, atau memang hanya ya sekarang aja lah gitu, masih muda? Kalau untuk rencana sih ya sekarang dulu aja deh gitu. Oke, ya ini aja lo gitu ya. Jalanin dulu aja. Tapi saya agak baru inget nih. Kamu kan berkerudung. Oke. Di Jerman itu kan liberal ya kalau nggak salah gitu, atau cenderungnya harus buka nggak? Jadi pas ketika tadi kan proses interview sama pemerintah Jerman tuh. Kita kan kursus bahasa. Jadi nanti itu kita juga ada yang namanya interview lagi sama pemberi kerjaan atau Arbeitgeber disebutnya kalau di Jerman. Itu interview lagi, Pak. Yang sekarang di rumah sakit apa? Asklepios. Ya, itu salah satu rumah sakit pendidikan di Jerman. Nah, itu pas kita interview, itu kita nanya aja, boleh nggak ketika kerja kita berhijab? Alhamdulillahnya boleh. Iya. Terus gimana syaratnya? Ada nggak syarat hijab tertentu? Waktu itu saya mungkin hijabnya yang memang agak simple, kayak hijab sport gitu lah. Ya langsung yang di itu ya. Nah, itu boleh kok Mbak, boleh dipakai yang kayak gitu. Kalau di Indonesianya ya Pak ya, itu boleh dipakai karena mereka di Jerman itu juga banyak orang Turki. Banyak orang Turki yang memang berkerudung. Dari Jerman itu kan bisa keliling kemana aja, dekat kan, ke Belanda, Austria, Swiss. Siapa yang mau ke Swiss? Dan visanya itu udah bebas visa semua. Iya. Jadi visa yang Karina pegang sekarang, Eropa itu visa Eropa. Itu visa Jerman, tapi ketika kita mau ke Swiss itu nggak usah ngurusin lagi. Tinggal nyebrang aja, ngeliatin doang. Ya kita main dong, masa ngeliatin doang, jajan dong. Gue harus follow IG dia.
Masih dikit balonnya. Nanti pasti penuh dari sini. Semoga. Nih. Dari sini. Jangan lupa ya Pak, ada di bawah nggak? Oh, iya. IG-nya apa Karina apa Pak? KRCHSAN Karisan. KR susah banget ya, nyari nama lengkap aja nanti pasti ketemu. Karina Nur Ihsan. Aduh, terakhir nih dari Karina nih, kan saya aja jujur shock banget loh. Oh bisa gitu ya, bisa gitu. Kalau Jepang gitu udah banyak, Arab kemarin kan, Jerman loh gitu, yang ya standar Eropa dong gitu kan. Saya aja pingin tahu sih apa ya. Mungkin bisa dibilang filosofi hidup Karina atau apa yang mungkin bisa disampaikan ke sobat-sobat DHB, ya closing statement lah gitu ya, apa etos kerja atau apa gitu kan. Kalau tadi kan di tengah boleh capek, boleh lelah, tapi jangan berhenti gitu kan. Even di luar itu ada nggak yang ingin disampaikan sama sobat-sobat DHB? Yang pasti kalau misalkannya kita ada kemauan, pengen atau sebenarnya sih kalau saya tuh pengen beda dari yang lain kali ya Pak ya. Pengen beda dari yang lain. Nah itu pokoknya cuman berusaha, tawakal, itu ini kata Bunda Yani ya. Ini yang gua tunggu-tunggu. Ini dari Bunda Yani pas lagi kuliah. Pokoknya duit ya Pak ya. Ingat nggak Pak? Itu pasti Bapak inget kan? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Udah. Duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kamu ingat banget. Iya tuh. Bunda itu Bunda yang selalu bawel banget kalau yang namanya urusan sholat. Sholat kayak yang namanya ini luar biasa memang. Saya aja sering banget dipanggil gara-gara nggak ikut doa pagi. Ya Allah Bapak, gimana ini? Kesiangan. Aku jujur aja sih. Manusiawi ya. Manusiawi. Oke, ada lagi yang disampaikan ke orang tua tuh siapa, Karina? Aduh, jadi bingung. Jadi pokoknya buat teman-teman semua yang memang perawat, terutama teman-teman perawat nih, kita kerja itu nggak perlu stuck di satu, misalkannya tuh rumah sakit ya Pak ya. Tapi coba banyakin informasi, gali-gali informasi, itu kita pasti bakalan dapetin apa yang lebih, apa yang berbeda. Jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk berusaha. Pasti banyak yang tahu tentang filosofi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Bener kok, jangan takut. Kalau misalkannya belum waktunya, terus aja. Kalau mau nyerah ya udah, diem dulu, istirahat dulu, boleh kejar lagi gitu. Kenapa sih? Jangan berhenti. Wow. Karina makasih banget. Kamu benar-benar apa ya? Membuat saya terenyah gitu ya, karena kalau bicara urusan hidup tiap orang kan punya ujian masing-masing, tapi benar-benar Karina membuat saya terbangun ya, benar sih, berjuang aja sih apa yang kita yakini dan menjadi tujuan kita gitu ya. Nah itu betul. Makasih banget untuk inspirasinya, dan buat sobat-sobat DHB catat nih, Karina ini ke Jerman program G2G dan gratis malah dibayar. Tapi ingat, prosesnya tetap harus dijalani dan fokus dengan proses, insya Allah hasilnya juga akan dapat duit doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi doa dulu biar berkah, kemudian usaha, ikhtiarnya maksimalin, baru tawakal itu bagian dari bagian dari ibadah, dan itu menyerahkan hasil pada Allah. Dan benar juga, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kita udah berusaha, berencana, serahin aja semuanya gitu. Benar. Pasti ada yang lebih baik. Makasih banget pokoknya Karina untuk waktunya. Udah jauh-jauh datang dari Majalengka ya? Enggak, di Bandung. Di Bandung. Lagi di Cicalengka ya? Iya, lagi di Cicalengka. Karena rumahnya banyak. Kalimantan, Majalengka, Cicalengka. Pokoknya sukses untuk karirnya, dan tentunya mudah-mudahan Karina juga bisa share ya yang teman-teman yang lain, karena saya yakin podcast ini akan dilihat oleh teman-teman sobat-sobat DHB, dan barangkali yang nanti ingin sharing, ingin tahu juga prosesnya, mungkin bisa sharing dengan Karina. Nanti saya cantumin di deskripsi IG-nya. Boleh. Jangan lupa di follow. Harus deh kayaknya. Kalau nggak di follow, DM-nya nggak akan dibalas. Nah ya, kan itu ada permintaan ya Pak ya. Jadi nggak akan saya buka tuh. Di privat. Ya, di privat dulu. Oke, makasih semuanya. Dadah.